Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membacakan hadis ke-8 tentang isbal atau kesombongan. Kemudian saya akan menerjemahkan perkataannya dan menjelaskan makna dari hadis yang telah saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu huyala. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad, wa Malik. Selanjutnya saya akan menerjemahkan hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan, hadis yang disampaikan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma oleh Ibnu Umar radhiyallahu yang diridhoi oleh Allah atas keduanya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ia berkata, la tidak yanzuru melihat Allah ilah kepada man orang yang jarroh menjalankan atau menyeret saubahu pakaiannya khuyala disebabkan oleh kesombongannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Setelah saya membacakan hadis dan juga menerjemahkannya, sekarang saya akan menjelaskan makna dari hadis yang telah saya bacakan tadi. Di penjelasan hadis bahwasannya hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu dari akhlak manusia, yaitu yang bersikap sombong. Jadi Allah sangat marah pada orang-orang yang sombong, orang-orang atau makhluknya yang sombong, karena pada dasarnya pada dasarnya makhluk Allah ini tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Jadi Allah marah sekali pada makhluknya yang bersikap sombong, dan itulah yang membuat Allah mengusir iblis atau setan dari surga karena kesombongannya yang tidak mau tunduk, tidak mau bersujud kepada Adam, padahal Allah sendiri yang memerintahkannya. Allah juga menyebutkan tidak akan masuk surga seseorang jika di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah menegaskan kesombongan sebagai sebuah atau sebagai sesuatu akhlak yang tercela. Di antara kesombongan itu yang diantaranya disebutkan dalam hadis ini yaitu orang yang menjarro thawbahu, yaitu yang dia itu berjalan seperti menyeret pakaiannya. Jadi dia sengaja membuat pakaian yang panjang, yang malahan pakaiannya itu sangat mahal, kemudian berjalan dengan menyeret-nyeret pakaiannya itu di jalan. Jadi kalau di dalam bahasa lamanya itu pakaiannya menjadi sapu jalan. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia mampu, dia kaya, membeli pakaiannya mahal, dan diseret-seret di jalan sehingga cepat kotor, cepat rusak, dan ia mampu membeli yang lain yang juga mahal atau malahan lebih mahal. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang lain betapa mahalnya harga baju, harga pakaiannya itu tidak ada nilainya sama sekali bagi dia. Beda dengan orang yang miskin, yang bisa membeli satu baju sangat susah sehingga perlu berhemat-hemat. Sementara kami nggak butuh itu. Jadi ini merupakan salah satu manifestasi
salah satu bentuk dari kesombongan. Inilah yang menyebabkan la yanzurullah. Allah tidak melihat, Allah mengabaikan, Allah tidak suka padanya. Dan sekarang bagaimana persoalannya kalau ada orang yang pakaiannya itu menyentuh tanah, sementara itu dilakukan bukan karena kesombongan. Apakah diperbolehkan? Apa sebenarnya yang menjadi persoalan pada hadis ini? Apakah karena kesombongannya atau karena pakaiannya yang menyentuh tanah? Yang jelas, pokoknya terlebih dahulu yaitu sombongnya. Kemudian pakaiannya yang menyentuh tanah itu juga tidak bagus karena pakaiannya itu menjadi kotor. Seseorang yang memakai pakaian kotor tidaklah bagus, apalagi nanti akan terkena najis. Kemudian tidak bisa dipakai untuk melaksanakan sholat. Kalau dipakai untuk melaksanakan sholat, maka sholatnya akan menjadi rusak atau tidak sah. Jadi, kalaupun seseorang memakai pakaian yang sampai ke tanah, melewati sepatunya, berjalan melewati yang sampai bermain-main di tanah pakaiannya itu, atau sampai pada keadaan yang dia itu dapat menyentuh pakaiannya, menyentuh kotoran di tanah, maka itu tidak boleh karena nanti akan membuat pakaian itu menjadi kotor. Dan dia tidak bisa dibawa untuk sholat, jadi kedua-duanya tidaklah baik. Cuman ketika seseorang memakai pakaian itu karena sombong, dia menjadi berdosa. Allah marah kepadanya. Dan ketika seseorang memakai pakaian menyentuh tanah bukan karena sombong, itu juga tidak baik, karena pakaiannya itu akan cepat rusak. Kemudian pakaiannya itu menjadi kotor. Dia tidak menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya. Dan pakaian itu tidak layak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menjadi kotor. Jadi, dengan demikian, yang terbaik adalah kita tidak sombong berpakaian atau tidak sombong dalam hal apapun. Karena kesombongan itu dalam wujud apapun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak berpakaian seperti pakaian orang sombong yang pada masa zaman jahiliyah itu, di mana pakaian itu disengaja menyentuh tanah. Jadi, pakaian yang baik itu tidak menyentuh tanah karena kita akan membawa sholat pakaian itu. Tetapi kadang-kadang di suatu ketika kita tidak punya pilihan lain. Lagian pakaian itu cepat rusak. Cuma tentu tidak mesti juga dipotong setinggi-tingginya atau lebih tinggi daripada tubuh kita. Tentu ada kewajarannya di sini. Jadi, inilah yang menjadi pembahasan pokok hadis kali ini. Jadi, sumber kemarahan utamanya itu adalah karena sombong. Tapi, kalaupun dipakai pakaian yang menyentuh tanah, meskipun tidak sombong, juga tidak baik. Karena pakaian jadi lebih cepat rusak. Ia tidak menggunakan nikmat Allah, nikmat yang telah diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, seperti merawatnya. Termasuk atau langkah awal dari kemudaratan dan juga pakaian itu nanti tidak akan memenuhi syarat untuk dibawa saat kita akan sholat atau dibawa saat melaksanakan sholat. Jadi, sebaik-baiknya dalam hal ini kita berpakaian itu tidak menyentuh tanah, tidak menyeret ke tanah saat kita berjalan dengan aturan tertentu.
juga tidak terlalu tinggi. Tetapi tentu saja menghilangkan sifat kesombongan atau akhlak kesombongan itu dari diri kita. Kemudian saya akan membacakan kaitan hadis ini dengan pendidikan. Bahwasanya hadis ini berkaitan dengan materi pendidikan, yaitu akhlak, di mana seseorang tidak boleh sombong dalam kehidupan. Itu adalah akhlak perbuatan buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perilaku yang dijelaskan dalam hadis ini, menyeret-nyeret pakaian atau sombong dalam hal apapun. Sombong inilah yang menyebabkan setan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan karena pakaian yang panjang dan menyeret-nyeret di jalan adalah suatu bentuk kesombongan. Kesombongan ini tidak boleh dalam hal lainnya atau dalam praktik-praktik lainnya. Allah memberi nikmat yang lebih, tetapi manusia ataupun makhluk Allah menyia-nyiakannya. Harusnya ia beli hal-hal yang bermanfaat dan untuk melakukan ibadah lainnya yang mungkin tidak menimbulkan kesombongan dalam diri. Sekianlah penjelasan hadis dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.